Haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Keberat-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian tambahan nomor 43. Kau telah memilihku. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku baik sucimu. Kita angkat tangan. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita turunkan tangan kita. Kita akan pujikan pujian ini kembali dari awal. Nanti pada kornya saya mohon kesediaan Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita dalam doa. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku baik sucimu. Aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kita mengangkat dengan keras kita. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih.
kasih. Engkau sudah memanggil dan memilih kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Harga panggilan pilihan-Mu itu seharga korban di kayu salib. Sebab itu biarlah kami semakin menghargai panggilan pilihan dalam kehidupan kami. Makin teguh dalam panggilan pilihan kami. Untuk kami memiliki hak penuh masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Sehingga saat Engkau datang kembali tidak ada satupun dari antara kami tertinggal dan binasa. Kami boleh terangkat di awan-awan menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah pelayanan kami gelar seperti sore hari ini adalah suatu persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Engkau sudah berikan bagi kami. Biarlah Engkau Yesus membesar hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi seluruh pelayan, mengurapi seluruh sidang jemaat, mengurapi setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, semuanya diurapi oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang beribadah melayani Engkau pada saat ini Tuhan, ya bahkan yang mengikuti ibadah secara online, live maupun tunda, Engkau juga mengurapi semuanya Tuhan. Hadirat Tuhan yang sama boleh kami rasakan, berkat Tuhan yang sama, kekuatan ibadah, firman pengajaran benar kami boleh alami bersama. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami buka tahbiskan ibadah pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, ucapkan baik terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita saat sore hari ini dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online maupun siaran tunda dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 48, Allah Roh Kudus. Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku malam
ubah hatiku, celikan ku jam malam, ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang merupakan suatu kerinduan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan uluran tangan Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap kuat dan teguh hati dalam panggilan pilihan Tuhan atas kehidupan kita sampai garis akhir kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian Psalm nomor 8. Tuhan tetapkan langkah kami. Banyak sandungan yang terjadi di dalam dunia mana ini, tiada nikah yang tak terpuji, tiada nikah yang tak terpuji oleh pengaruh yang tak suci. Baiknya yang kedua, di tengah duka, di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, kemurahan, kebenaran. Tuhan tetapkan langkah kami, Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Baiknya yang ketiga, kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang abadi dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Tuhan tetapkan langkah kami. Kita angkat tangan kita. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Biar firman
firman Tuhan yang menjadi. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Puji Tuhan, kesatuan kata. Tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus, juga firman pengajaran yang benar sebagai tuntunan atas kehidupan kita, senantiasa menuntun kehidupan kita sampai benar-benar kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kembali kita pujikan pujian ini, baitnya yang kedua. Nanti pada kornya pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bersama kita bangkit duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, lewat firman yang dinyatakan, Tuhan tetapkan langkah kami. Kita mengangkat tangan kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Biar firman Tuhan yang menjadi, biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu yang menjadi wujud nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pribadi Yesus semakin nyata dalam kehidupan kami, menggusur segala kedagingan kami, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebabnya sebelum kami berdoa menyembah Engkau Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang mampu menyucikan, membaharui kehidupan kami. Firman-Mu dalam urapan Roh Kudus yang mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar. Penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebabnya kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami, mau mengalihkan perhatian kami saat kami mendengarkan firman-Mu, bahkan saat kami berdoa menyembah Engkau, kami tolak, kami usir, semancurkan, patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Terima kasih, mohon belas kasih kemurahan bagi kami semua. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Biar kasih, bahagia, damai, sejahtera Allah menjadi bagian kita sekalian. Mari kita
melanjutkan di dalam Injil Markus pasal yang ke-14, kita membaca ayat 70b sampai ayat yang ke-71. Markus 14 ayat 70b sampai 71. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Ya, terima kasih. Ini ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Yang pertama ayat 67 sampai ayat 68, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Yang kedua ayat 69 sampai 70a, Petrus menyangkal bahwa ia adalah salah seorang dari murid-murid Yesus. Ini menyangkal, poin yang pertama menyangkal firman pengajaran benar. Yang kedua itu menyangkal panggilan dan pilihan. Dan yang ketiga ini Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Nah, di sini Petrus mengutuk dan bersumpah karena sudah sangat ketakutan. Sudah sangat ketakutan, hampir ketahuan bahwa dia adalah murid Yesus. Nah, kalau dia ketahuan muridnya Yesus, tentu dia juga akan ditangkap dan tentu juga akan dihukum seperti Yesus. Nah, nih. Jadi Petrus dia mengutuk bersumpah karena sudah sangat ketakutan. Kapan pertama kali manusia merasakan ketakutan? Nah, kapan pertama kali manusia merasakan ketakutan? Jawabannya Kejadian 3 ayat 10. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, ini jawaban yang pertama, saat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, pertama kali jatuh dalam dosa, itu jawabannya. Saat manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Nah, akibat jatuh dalam dosa, manusia dikutuk oleh Tuhan. Sampai bumi pun dikutuk, tanah dikutuk. Ini akibat jatuh dalam dosa, manusia dikutuk oleh Tuhan. Nah, jadi Petrus masih mempertahankan suasana kutukan. Ya, Petrus masih mempertahankan suasana kutukan, suasana duri. Ya, suasana kutukan, suasana duri. Ya, yaitu ketakutan, itu semua suasana suasana kutukan. Ketakutan, stres, ya, itu air mata, ya, banyak air mata, depresi, semua suasana kutukan. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, wah betul banyak yang depresi, bukan cuma stres sampai depresi sampai mengarah ke sakit jiwa, ya, itu gangguan jiwa. Ini karena inilah akibat dari dosa, suasana kutukan ini. Nah, semoga kita boleh keluar lepas dari suasana kutukan ini. Jangan kita terus mempertahankannya. Nah, ketakutan adalah pembunuh utama manusia di akhir zaman ini. Bukan pandemi ini, bukan perang. Pembunuh utama manusia itu ketakutan. Belum apa-apa sudah takut duluan. Nah, itu membuat hormon-hormonnya tidak beraturan, bisa sakit, ya bisa berujung pada kematian. Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai ayat 26. Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Iya, ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Nah, orang akan mati ketakutan, bukan akan mati karena corona, karena perang, bukan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Iya, itu kita lihat yang baru-baru ini terjadi ya di negara Afghanistan, bagaimana salah satu
apa ya yang menguasai itu, Taliban menguasai negara itu. Orang Afghanistan ketakutan, lari-lari sampai nekat bergantung di pesawat, sampai yang ditemukan di dalam pesawat tinggal potongan-potongan tubuh karena sudah ketakutan mati. Ya, masuk di pesawat sebenarnya bukan tempat duduknya, mereka masuk di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki, paksa supaya bisa keluar dari negaranya, malah mati. Nah, itu ketakutan, mati ketakutan. Nah, ini ya pembunuh utama manusia di akhir zaman ini. Lalu bagaimana cara mengatasi ketakutan ini? Secara daging tentu kita juga dihinggapi dengan rasa ketakutan. Di tengah-tengah pandemi ini coba kita sementara kumpul-kumpul lalu ada yang bersin. Langsung tapiaro. Itu takut kan, karena kita tidak tahu ini pembawa, ini bersin karena gatal hidungnya karena debu atau dia itu COVID. Nah, langsung menghindar. Itu ketakutan. Nah, cara mengatasi ketakutan bagaimana? Ayat 27, 28 ini cara mengatasinya. Cara kita mengatasi ketakutan di tengah-tengah kegoncangan dunia akhir zaman. Ayat 27, 28. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, ini caranya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Nah, itu cara mengatasi ketakutan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Artinya, ayo bangun rohani kita. Bangun rohani kita lewat praktek menyembah Tuhan. Nah, itu cara mengatasinya. Bangun rohani kita lewat praktek menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu sama dengan memandang Yesus dalam kemuliaan. Mulai dari sekarang banyak memandang Yesus dalam kemuliaan lewat penyembahan. Nanti kita akan memandang dia muka dengan muka waktu dia datang kembali dalam kemuliaan sebagai raja, sebagai mempelai pria surga. Ini cara mengatasinya. Ya, lihat Tuhan, pandang Tuhan. Kalau memandang dunia, wah kecewa, takut. Jika aku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Nah, tapi kalau memandang Tuhan, hati kita kuat, teguh, damai, tidak ada ketakutan. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Jadi, Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah berarti menyangkal doa penyembahan yang benar. Ini penyangkalannya Petrus. Dia menyangkal pengajaran benar, menyangkal Yesus orang Nazaret, sudah diterangkan itu berarti menyangkal pengajaran yang benar. Dia menyangkal bahwa dia salah satu dari murid-murid Yesus, menyangkal panggilan dan pilihan. Yang kedua, yang ketiga menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Berarti dia menyangkal doa penyembahan yang benar. Yuk, jangan sampai kita menyangkal doa penyembahan yang benar. Banyak kelihatan masih menyembah. Kelihatannya menyembah. Tetapi sesungguhnya dia menyangkal doa penyembahan yang benar. Dalam tabernakel, doa penyembahan yang benar terkena pada mesbah dupa emas. Coba ditampilkan gambarnya. Dalam tabernakel ini doa penyembahan itu terkena pada mesbah dupa emas. Nah, di atas mesbah dupa emas ini ada 3 larangan Tuhan yang tidak boleh dilakukan di atas mesbah dupa emas itu. Ada 3 larangan Tuhan mengenai mesbah dupa emas. Menyangkal doa penyembahan yang benar itu sama dengan melanggar 3 larangan Tuhan mengenai mengenai mesbah dupa emas. Nah, apa itu? Mari kita membaca di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-30, kitab Keluaran pasal 30 ayat yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 30 ayat yang ke-9. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, atau korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Iya, ini ada 3 larangan Tuhan di sini mengenai mesbah dupa emas. Yang pertama,
di atas mezbah dupa emas tidak boleh ada ukupan yang lain. Dupa yang lain jangan ada. Termasuk api asing. Ukupan tentu dibakar ya. Itu api asing. Tidak boleh ada ukupan yang lain termasuk api asing. Itu larangan yang pertama. Artinya bagi kita sekarang doa penyembahan tidak boleh didorong oleh emosi daging. Ini tidak boleh. Tidak boleh didorong oleh emosi daging. Oleh kepentingan daging. Ya. Dupa yang ukupan lain. Oleh ketidakbenaran tidak boleh. Ya, ketidakbenaran. Ya. Ini. Jadi sekali lagi. Doa penyembahan tidak boleh didorong oleh emosi daging. Tidak boleh oleh kepentingan daging. Atau ketidakbenaran. Atau yang dan sebagainya yang berbau daging. Nah, tidak boleh. Dan sebagainya yang berbau daging. Apa semua yang berbau daging tidak boleh. Ya, itu doa penyembahan. Tidak boleh. Jadi ya kadangkala kita menyembah tapi dorongan emosi daging. Contohnya waktu terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Baru menyembah. Ya. Nah, itu dorongan emosi daging. Tapi waktu semua nyaman-nyaman, tenang, aman, tidak menyembah. Waktu terjadi sesuatu baru, haleluya Yesus, haleluya, sampai nangis-nangis. Itu angkatan berapa? Angkatan di atas saya dulu. Iya di atas saya. Saya sebelum masuk Lempinel, ya, saya sudah berapa tahun tinggal di Malang. Jadi angkatan yang pertama di Malang sampai angkatan 20, dari angkatan 27 saya sudah ada di Malang. Pas masuk angkatan 29, wah itu memang betul-betul ya, sampai mereka sendiri mengatakan angkatan kelam kabut. Ya, karena banyak sekali kasus yang dibuat. Ketahuan kalau penyembahan mereka nangis-nangis, jerit-jerit sampai bukan cuma nangis, menjerit-menjerit karena sudah dapat hukum. Nah, itu karena sudah dapat hukum, karena sudah bikin kesalahan. Tapi kalau sudah aman-aman, diam biasa-biasa saja gitu. Sampai ada yang pacaran berapa pasang dibilang sama Om Pi, tinggal mau pilih yang siswanya yang pulang atau siswinya. Berembuk kalian, siswanya yang pulang atau siswinya. Berapa pasang itu? Oh, langsung nangis lagi, menyembah, menjerit-jerit. Nah, itu menyembah karena emosi daging. Nah, itu jadi jangan dulu kita lihat, wah kita langsung bilang hebat ya penyembahannya, luar biasa penyembahannya. Belum tentu itu penyembahan karena dorongan firman, bisa saja karena dorongan emosi daging. Nah, sudah terjadi sesuatu yang luar biasa, baru mau menyembah. Begitu aman nyaman sudah tidak menyembah. Ini ukupan yang lain, termasuk api asing tidak boleh ada, tidak boleh ada. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya, ini menyembah penyembahan karena hawa nafsu daging saja. Doa penyembahan termasuk doa puasa ya. Puasa-puasa karena ingin sesuatu yang berbau daging yang jasmani ya, bukan karena untuk menyenangkan Tuhan. Nah, itu. Makanya saya mengingatkan jemaat di Diora waktu almarhum Papa pas saat itu meninggal dunia, saya sempat melayani ibadah doa penyembahan di Diora. Papa sudah kritis di rumah sakit Poso. Saya pantau terus, saya hidupkan HP, pemberitahuan masuk sampai terakhir permulaan firman. Sementara baru permulaan firman masuk kabar berita, Papa sudah dipanggil Tuhan. Wah, semua nangis. Menyembah semua, wah, menjerit nangis. Tapi saya katakan kepada mereka, jangan karena kita menyembah karena mengasihi Tuhan. Jangan karena kesedihan, diliputi kesedihan. Memang kita berduka cita, ditinggal. Tapi menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Jangan api asing. Jangan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Nah, ini jangan sampai hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Nah, doa penyembahan yang benar berasal dari hati yang jujur. Hati yang jujur, yang tulus,
yang didorong oleh firman pengajaran yang benar dan Roh Kudus. Nah, ini penyembahan yang benar. Dorongannya oleh api firman pengajaran benar dan api Roh Kudus. Nah, sehingga dalam penyembahan api kasih membara. Nah, api kasih kita kepada Tuhan menyala, membara. Nah, ini jadi dorongannya bukan yang lain-lain, bukan yang daging, bukan, tetapi dari hati yang jujur, yang tulus, yang didorong oleh firman pengajaran yang benar dan Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, kebenaran itu firman pengajaran yang benar. Dalam Yohanes 17 kebenaran itu firman penyucian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu firman penyucian, firman pengajaran yang benar. Nah, ini dasar penyembahan kita, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dasar penyembahan yang benar adalah kesucian. Itu dasarnya. Dasar penyembahan yang benar adalah kesucian. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus itu dalam Ibrani 4 ayat 12 digambarkan dengan firman yang lebih tajam. Itu sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus itu sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Untuk memotong ini kedagingan kita. Emosi dagingnya dipotong. Ya, apalagi hawa nafsu dagingnya dipotong, kepentingan dagingnya semua dipotong, sehingga doa penyembahan kita bisa naik kepada Tuhan. Ya, itu. Mungkin kita datang dalam keadaan banyak persoalan, banyak pergumulan, mendorong kita untuk persoalan itu mendorong kita untuk menyembah baik. Tetapi sebelum menyembah kita dengar firman dulu. Firman menyucikan kita, firman dalam urapan Roh Kudus menyucikan kita sehingga dorongannya betul-betul bukan emosi daging lagi, bukan. Tapi betul-betul dorongan dari firman. Kita bisa menaikkan doa penyembahan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Dan penyucian itu dimulai dari hati dan pikiran. Hati dan pikiran daging. Ya, dalam Ibrani 4 itu ya, ayat 12 menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Nah, itu. Jadi yang pertama disucikan adalah hati dan pikiran daging. Nah, salah satu praktik hati dan pikiran daging yang seringkali hinggap pada kita, ada pada diri kita. Salah satu praktiknya takut menderita karena Yesus. Nah, itu salah satu praktik, takut menderita karena Yesus. Seperti Petrus yang menolak salib. Nah, sejak di Matius 16, Markus pasal 8, di situ sudah ketahuan Petrus ini takut salib. Dia menolak salib. Itu pikiran daging. Salah satu praktik pikiran perasaan daging. Nah, coba dibacalah dalam Injil Matius 16. Injil Matius pasal yang ke-16. Kita membaca ayat 21 sampai ayat 23. Matius 16, 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, ini ayat 22. Kelihatannya Petrus seperti membela Yesus. Tidak, ini dia takut. Hati dan pikirannya takut menderita. Kita baca.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Bukan Yesus bilang, wah luar biasa kamu Petrus. Waduh, perhatian sekali kamu. Tidak, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Enyahlah, wah, dibilang iblis. Sebab? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Pikirannya bukan pikiran yang rohani. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia, pikiran daging. Ini contoh ya, salah satu praktek. Ya, praktek hati dan pikiran daging. Takut menderita karena Yesus. Seperti Petrus yang menolak salib. Akibatnya menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Itu akibatnya. Menjadi sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Dan gampang tersandung. Dia menjadi sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Dia sendiri juga gampang tersandung. Nah, ini akibatnya. Dan kehidupan seperti ini akan terus merosot rohani. Nah, ini. Orang yang menyangkal penyembahan yang benar, dia akan semakin merosot rohaninya. Di dalam Injil Matius 18 juga ya, di situ dikatakan orang yang menyandung itu lebih baik baginya lehernya digantungkan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Cobalah Matius 18 ayat yang ke-6. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Bahasa Indonesianya disebut menyesatkan. Kalau bahasa aslinya skandalon, menyandung. Bahasa Inggris juga menyandung, stumble, menyandung. Terus yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah ini orang yang menjadi sandungan itu, nah lebih baik lehernya itu diikatkan dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Nah ini jadi rohaninya semakin merosot. Semakin sampai nanti tenggelam ke dalam dosa Babel. Dalam Wahyu 18 ayat 21, Babel digambarkan seperti batu kilangan yang dilempar ke dalam laut, tenggelam dan tidak ditemukan lagi. Nah itu, jadi kehidupan yang gampang tersandung, yang menjadi sandungan bagi pekerjaan Tuhan, sebentar lagi dia akan jatuh dalam dosa Babel. Itulah dosa, puncaknya dosa. Ya, dosa kawin mengawinkan. Dosa makan minum, dia akan jatuh di situ, jatuh. Ya, dia tersandung, menyandung, merugikan pekerjaan Tuhan. Dia sendiri juga gampang tersandung, ya, jatuh di dalam dosa nanti. Tuhan tolong kita jangan terjadi dalam kehidupan kita. Catat saja ya Wahyu 18 ayat 21 untuk mempersingkat waktu. Ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua dikatakan kembali ke Keluaran 30 tadi. Di atas mezbah dupa emas tidak boleh ada korban bakaran. Tidak boleh ada korban bakaran. Sebab korban bakaran itu sudah dibakar di atas mezbah korban bakaran. Di halaman. Jadi tidak boleh dibakar di mezbah dupa emas. Tidak boleh ada korban bakaran di situ. Korban bakaran itu untuk penghapus dosa. Dulu bangsa Israel kalau begitu mereka berbuat dosa, mereka mempersembahkan korban bakar untuk penghapus dosa. Nah, jadi doa penyembahan bukan untuk memohon pengampunan dosa. Bukan. Keliru kita kalau kita punya haleluya ampuni saya. Bukan. Doa penyembahan itu bukan untuk memohon pengampunan dosa. Tapi untuk mempersembahkan hidup yang suci kepada Tuhan. Nah itu semoga kita bisa mengerti. Dalam kita menyembah Tuhan, persembahkan saja segala puji, hormat, syukur. Nah itu kepada Tuhan dari hati yang suci. Nah, itu menyembah. Haleluya, kita persembahkan saja segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan dari hati yang suci. Nah, memohon pengampunan dosa atau memohon tentang perkara yang lain itu namanya doa permohonan. Nah, jadi beda ya doa penyembahan dengan doa permohonan.
Banyak orang Kristen kelihatan lama menyembah. Lama, jam-jam jangan-jangan. Padahal yang dominan memohon, meminta kepada Tuhan. Nah, keliru, salah. Jadi menyembah haleluya, Tuhan pulihkan negeri kami, haleluya. Tolong saya, tolong keluarga. Nah, kelihatan dia menyembah, haleluya, haleluya. Tapi dominannya memohon. Itu doa permohonan, bukan penyembahan. Nah, doa permohonan adalah tingkatan doa yang paling rendah. Jangan hanya memohon terus kita. Itu sama nanti dengan Bartimeus pengemis. Hanya memohon terus, meminta terus. Itu tingkatan doa yang paling rendah. Ya, ada 4 tingkatan doa. Ada 4 tingkatan doa. Yang pertama, tingkatan doa yang pertama yaitu doa permohonan tadi. Doa permohonan. Ini tingkatan doa yang paling rendah. Nah, di sini suara daging masih terdengar keras. Nah, bagaikan korban bakaran dibakar di mezbah korban bakaran, bunyi daging tulang yang dibakar tuh kedengaran, meletup-letup. Nah, itu suara daging ya paling keras tuh dalam doa permohonan tuh. Ya, ayat-ayatnya 1 Timotius 2 ayat 1, ya, Efesus 6 ayat 18, ya. Kemudian Filipi 4 ayat 6, 1 Timotius 5 ayat 5. Kita baca saja salah satu. Saya ulangi 1 Timotius 2 ayat 1, Efesus 6 ayat 18, Filipi 4 ayat 6, 1 Timotius 5 ayat 5. Ini saja yang dibaca. 1 Timotius 5 ayat yang ke-5. 1 Timotius 5 ayat yang ke-5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Iya, atau tambah lagi satu, pasal 2 ayat 1. Nah, ini yang paling pas sini, paling ada 3 doa di sini, ada 3 tingkatan doa yang disebutkan di sini, coba. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Nah, ini doa permohonan, doa yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah. Kemudian doa syafaat ini dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa permohonan sentralnya itu adalah kebutuhan kita. Pokok doanya adalah kebutuhan kita. Itu doa permohonan. Pokok doanya adalah kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Butuh sehat, butuh masa depan yang baik, butuh rumah, tanah dan lain-lainnya. Itu silakan. Tuhan tidak larang kita menaikkan doa permohonan. Harus malah menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, harus. Tetapi jangan hanya dominan permohonan, jangan. Nah, meningkat. Yang kedua, tingkatan doa yang kedua adalah doa ucapan syukur. Doa syafaat, maaf. Doa syafaat tadi ya, di situ. Di 1 Timotius 2 tadi ya. Doa syafaat. Nah, ini sentralnya adalah kebutuhan orang lain. Nah, tapi sama juga masih tetap suatu permohonan. Ya, kebutuhan orang lain, kita berdoa bagi bangsa, berdoa bagi gembala. Nah, tapi ini tetap masih suatu permohonan juga ya. Doa syafaat. Sampai bisa mendoakan musuh dalam Matius 5 ayat 44. Sampai bisa mendoakan musuh. Mendoakan yang baik bagi musuh. Nah, ini tingkatan doa yang kedua. Doa permohonan, doa syafaat. Yang ketiga doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur. Nah, sentralnya adalah, pokok doanya adalah segala berkat yang kita terima. Sampai nanti kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mau baik keadaan atau susah tetap mengucap syukur. Nah, sentralnya segala berkat yang kita terima. Saat kita diizinkan sengsara, kalau kita merasa itu adalah berkat dari Tuhan, nah bisa mengucap syukur. Oh, ini sengsara ini untuk memacu, membuat rohani saya bertumbuh. Nah, kita mengucap syukur. Nah, itu doa. Tingkatan doa yang ketiga. Doa ucapan syukur. Baru yang keempat, doa penyembahan. Sentralnya pribadi Tuhan. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Memuaskan Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi. Itu doa penyembahan. Sentralnya adalah pribadi Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 8, juga dalam Mazmur 141 ayat 2, catat saja. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8,
Mazmur 141 ayat 2. Inilah larangan yang kedua. Jadi dalam menyembah bukan menaikkan permohonan ya, tapi betul-betul hanya memuaskan Tuhan, mengasihi Tuhan. Naikkan saja ucapan syukur kita naikkan puji hormat syukur kepada Tuhan. Hanya menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan. Itu doa penyembahan. Tidak boleh memohon ini, mohon itu. Bukan itu. Nah, ini yang kedua, larangan yang kedua. Larangan yang ketiga kembali ke Keluaran 30 tadi, ayat yang ke-9. Larangan yang ketiga, tidak boleh ada korban sajian dan korban curahan di atas mezbah dupa emas, tidak boleh. Sebab sudah disajikan dan dicurahkan di atas meja roti sajian. Nah, itu bagiannya meja roti. Jadi bukan untuk di mezbah dupa. Ya, tidak boleh ada korban sajian, tidak boleh ada korban curahan. Korban sajian itu makanan. Korban sajian itu adalah makanan, roti yang disajikan. Korban curahan itu anggur, minuman. Nah, ini menunjukkan kebutuhan hidup sehari-hari. Makanan, minuman adalah kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, manusia yang normal tentu makan, minum. Kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, dia makan pagi. Kalau baru roti, ya itu kalau orang barat roti sudah sarapan, sok kenyang. Aneh kita. Nah, kalau baru roti itu belum kenyang. Nah, harus isi dengan nasi 2 piring lagi. Baru kenyang. Nah, itu makanan, minuman, kebutuhan hidup sehari. Jadi doa penyembahan bukan untuk meminta kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan untuk meminta kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi mempersembahkan hidup kita sehari-hari kepada Tuhan. Itu doa penyembahan. Ini penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuh. Jadi bukan minta, Tuhan haleluya, haleluya, minta kebutuhan hidup sehari-hari. Tolong, haleluya, tolong saya mau pergi di Kobong, haleluya. Tolong saya, tolong ini, tolong itu. Nah, bukan. Doa penyembahan itu adalah ya betul-betul kita menyerahkan, penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Seperti penyerahan istri kepada suami. Penyerahan istri kepada suami atau penyerahan tubuh kepada kepala. Nah, ini. Tubuh ini ya menyerah kepada kepala. Mau kepala perintah apa? Ya tubuh ikut. Nah, saya bisa menggerakkan tubuh saya, anggota tubuh saya karena kepala yang komando. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Nah, itu semua kepala yang komando. Nah, itulah penyembahan. Penyerahan sampai kita bisa betul-betul penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Mau diatur oleh Tuhan sepenuhnya. Ya, bukan kita yang mau atur Tuhan. Kadang-kala kita menyembah tapi mau atur Tuhan. Haleluya, terlalu susah ini masalahnya Tuhan. Tuhan, haleluya. Janganlah begini Tuhan, nah, mau atur Tuhan. Ya, Tuhan bilang sabar, nikmati dulu, nikmati salibnya, nikmati pengalaman kematiannya kan cepat-cepat keluar. Jangan mau cepat-cepat, sabar menikmati. Nanti ada waktunya Tuhan selesaikan. Nah, ayo doa penyembahan, penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Seorang penyembah yang benar tidak usah lagi meminta sesuatu kepada Tuhan, tidak usah. Kenapa? Sebab sebelum dia menyampaikannya, Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, itu penyembah yang benar. Yang tidak usah minta, sudah tidak usah minta. Yang penting haleluya, sembah Tuhan, senangkan hati Tuhan saja. Puaskan Tuhan saja. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Dengan bahasa air mata Tuhan sudah mengerti. Oh ini yang dia butuh. Ini yang dia butuh. Nah, saya belajar juga. Ya, memang sebagai gembala tugas saya pendoa syafaat. Jadi dalam penyembahan ya, dikunci dengan doa syafaat. Tapi lebih banyak penyembahannya harus doa syafaat, doa mulai dari jemaat tonusu masuk dari tonusu soe maikeli soe Buyung Pondoli Kelurahan Pamona semua didoakan, Sangele Tentena Dongi Tendea sana. Nah, terus naik Sawidago, naik Toaro, terus ke jadi doanya Baron Ron
terus Taripa sana jemaat yang ada, Pasir Putih Pendolo, Bahodopi, terus ke Kolaka, Sulawesi Tenggara, putar lagi ke Diora, Watu Awu, ya Tambaro, Maliwuko. Nah, itu doanya tiap hari. Ya, Poso naik sampai ke Palu, Manado, menyeberang lagi Samarinda, Balikpapan, itu didoakan semua. Menyeberang Jakarta, lagi di Pangkalan Bun ada. Menyeberang sampai Holland, Belanda. Itu doa penyembahan. Nah, doakan seperti itu. Nah, ada doa syafaat. Tapi yang dominan adalah penyembahan. Nanti setelah itu baru doa syafaat bagi jemaat-jemaat. Nah, Tuhan tolong kita. Ayo, ini ya supaya kita bisa mengerti. Kalau 3 hal ini dilarang, itulah menyangkal penyembahan yang benar. Menyembahnya dominan memohon, ya, menyembahnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, menyembah karena emosi daging, itu sudah menyangkal doa penyembahan yang benar. Kebutuhan utama kita yang akan datang adalah menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita Tuhan untuk menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Mempelai pria surga. Itu kebutuhan utama kita yang akan datang. Ya, seperti tubuh melekat kepada kepala oleh leher. Nah, tubuh melekat pada kepala oleh leher. Ini doa penyembahan. Ini kebutuhan utama kita akan datang. Ya, kita berdoa supaya jangan ada yang ketinggalan semuanya. Semua terbentuk jadi tubuh Kristus, mencapai kegenapan rencana Allah. Kita menyatu dengan Yesus sebagai kepala dalam pesta nikah anak domba Allah. Pertemuan di udara, amin. Itu kebutuhan kita. Itu yang menjadi pokok doa kita hari-hari terakhir ini. Kalau tubuh dengan kepala terpisah, berarti mati, maut. Tubuh kepala terpisah, itu sama dengan maut. Nah, itu jadi kebutuhan utama kita sekarang tadi, kebutuhan utama kita akan datang. Nah, sekarang kebutuhan utama kita sekarang adalah luput dari badai maut. Itu kebutuhan utama kita sekarang, luput dari badai maut. Sekarang semakin hebat badai maut ini menghantam dunia, menghantam bumi ini. Baik badai maut secara jasmani dalam bentuk macam-macam bencana alam, apalagi huru hara, peperangan, bela sampar. Ini badai maut semua yang menerpa. Jakarta sudah zona hijau, kita masih zona hitam. Nah, ini badai maut ini menerpa. Ya, tapi sekarang juga sudah terlalu banyak hoax juga ya. Sampai bilang di Poso itu hari-hari baru satu orang mati. Tidak lama kemudian satu lagi, numpuk. Saya tanya sama yang dari Poso, tidak ada Pak, itu hoax itu Pak, tidak ada seperti itu. Tapi memang juga ada juga yang meninggal mendadak. Ya. Seperti kemarin waktu ada jemaat dari Maliwuko datang, dia cerita baru berapa hari baku telepon dengan temannya, baku garau ketawa. Kemudian dia bicara dengan temannya di kantor. Temannya itu bacumu, jangan orang ketawa-ketawa. Kong tiba-tiba seperti itu dia sebutkan nama teman yang meninggal itu. Hah? Kenapa dia? Meninggal? Iya, meninggal mendadak. Karena ini COVID ini. Nah, ini badai maut. Itu menerpa. Nah, kebutuhan utama kita supaya luput dari badai maut. Makanya tingkatkan doa penyembahan kita. Amin. Tingkatkan. Tubuh jangan pernah lepas dari kepala. Tetap ada leher yang menghubungkan. Tetap ada doa penyembahan naik kepada Tuhan. Maka dia sebagai kepala akan bertanggung jawab atas hidup kita. Bagian terakhir kita baca Efesus. Ini Yesus sebagai kepala bertanggung jawab atas hidup kita. Apa wujud tanggung jawab Yesus? Kita baca. Yang pertama, tanggung jawab Yesus sebagai kepala. Efesus pasal yang kelima, ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini tanggung jawab Yesus sebagai kepala adalah menyelamatkan tubuh. Nah,
Jadi jangan takut, kita diselamatkan. Tuhan mampu menyelamatkan kita dari badai maut yang menerpa bumi ini. Ya, itu badai maut secara jasmani sudah hebat, tapi jangan lupa ada badai maut secara rohani yang lebih hebat. Kalau badai maut jasmani, secara jasmani, dia hanya membunuh tubuh. Badai maut secara rohani membunuh rohani, membunuh jiwa roh. Ini bahaya, membunuh rohani kita. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Apa itu badai maut secara rohani? Yang pertama, badai dosa. Oh, luar biasa sekarang dosa. Luar biasa. Nah, ini berapa kali ini Facebooknya saya ini orang tandai dengan yang hal-hal yang tidak baik. Saya cari-cari bagaimana cara blokirnya ini. Cari, oh dapat. Nah, jadi sudah tidak muncul lagi. Ditandai dengan yang tidak baik. Nah, kalau tidak kuat, begitu ditandai 1 kali hapus, blokir, hapus. Tandai 2 kali masih hapus, tandai 3 kali, penasaran. Lihat deh, lihat dulu. Sekilas saja lihat. Ini hati-hati, badai maut dosa ini menerpa. Ada di kantong, di HP itu kantong, ada di tas, itu dosa banyak situ, di layar TV, di mana-mana. Badai maut, badai dosa ini menerpa. Nah, lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat pikiran masuk, sampai lewat perbuatan. Nah ini. Kemudian yang kedua, badai maut secara rohani adalah badai ajaran palsu. Bukan lagi angin, sudah badai sekarang. Badai ajaran palsu. Dalam Efesus 4 ayat 13 itu angin pengajaran palsu. Sekarang sudah bukan cuma angin, sudah badai ajaran palsu. Ini menerpa ya di ayat 14 ya, Efesus 4 ayat 14. Badai ajaran palsu. Oh, menerpa macam-macam. Ajaran ini, ajaran itu, dan banyak yang korban. Yang dulunya pengajaran mendadak kok lain sudah, berubah sudah. Nah, ini doakan ya supaya saya sebagai gembala menjadi tempat perlindungan sidang jemaat dari angin ajaran palsu. Bukan malah saya yang menghadirkan angin pengajaran palsu dalam gereja, badai ajaran palsu. Apalagi live, siaran langsung. Banyak yang dengar. Kalau badai ajaran palsu yang dibawakan, dihadirkan, waduh, berapa banyak korban jiwa. Satu mendengar, lalu dia teruskan. Kena lagi yang lain, dia teruskan. Wah, betapa banyak yang kena. Ini dahsyatnya. Nah, sebab itu tingkatkan doa penyembahan. Yesus kepala bertanggung jawab menyelamatkan kehidupan kita sekalian. Dari badai maut secara jasmani, terutama badai maut secara rohani. Tanggung jawabnya yang kedua, ayat 29, Efesus 5. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Iya, ini yang kedua. Mengasuh dan merawati kita. Mengasuh, merawat ini sama dengan memberikan kehangatan kasih, ya, memelihara, melindungi, itu semua sudah. Mengasuh, merawat, menghangatkan, memberikan kehangatan kasih, memelihara, melindungi kehidupan kita. Kita dipelihara, dia bertanggung jawab. Kebutuhan tubuh semua terpenuhi lewat kepala. Tadi saya haus, saya minum lewat mulut di kepala. Kecuali kalau orang sakit pakai infus langsung di tangan. Nah, tapi semua dari kepala normalnya. Makan dari kepala, semua kebutuhan tubuh dari kepala. Dia kepala yang bertanggung jawab. Amin. Jangan ragu. Tingkatkan saja doa penyembahan. Tidak usah kita mohon menyembah Tuhan saja, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Terakhir, tanggung jawab Yesus sebagai kepala. Yang ketiga, ayat 26. Untuk menguduskannya. Ayat 25-26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, Kristus kepala, mengasihi jemaat tubuh. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini tanggung jawab Yesus sebagai kepala. Menyucikan kita sampai sempurna. Ya, tambahlah 27 ya, itu 27 tak bercacat celah ya.
ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Iya, ini jadi tanggung jawabnya yang ketiga, yaitu menyucikan kita sampai tidak bercacat celah, sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi sekali lagi dia bertanggung jawab, jangan takut. Jaga, tingkatkan terus doa penyembahan kita. Ya, itu leher kita tingkatkan terus, jangan terpisah. Sedetik pun jangan biarkan berlalu. Terpisah dari pribadi Yesus, jangan. Biar kita terus melekat dengan pribadi Yesus, jangan lepas. Lewat doa penyembahan kita hari-hari. Jangan cuma doa permohonan, tingkatkan doa syafaat, tingkatkan doa ucapan syukur, sampai doa penyembahan sentralnya pribadi Tuhan. Hanya menyenangkan Tuhan, hanya memuaskan Tuhan. Dia tahu segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sedetik pun jangan biarkan berlalu. Dalam hidupku menghargai korbanmu. Gitu. Sedetik pun jangan biarkan berlalu. Dalam hidupku menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan. Bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu. Sedetik pun jangan kiranya berlalu. Dalam hidupku menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan. Bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu. Sesaat pun jangan terlewatkan. Bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Lagi sedetik pun jangan kiranya berlalu. Dalam hidupku menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan. Bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Dengan bersenandung. Sekali lagi, sesaat pun jangan sampai kita terlewatkan dari beban itu.
Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kepala dan tubuh tidak boleh berpisah sedetik pun. Demikian juga penyembahan kita. Haleluya. Jangan sampai kendor. Kita tingkatkan hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan Yesus, ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Bagaimana saja dalam hidupku, dalam dunia ini yang sungguh fana, ku tinggal percaya pada Tuhanku. Yesus yang ku cinta sekarang dan selalu.
Bagaimana saja kita bangkit berdiri dalam hidupku, dalam dunia ini yang sungguh fana. Ku tinggal percaya pada Tuhanku. Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Sekali lagi dengan perlahan-lahan setengah suara. Bagaimana saja biar hidup kita pakai hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya memuliakan Tuhan dalam dunia ini yang sungguh panas. Haleluya. Dalam dunia yang sungguh panas. Lalu kita mengangkat kedua tangan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyenangkan-Mu, kami rindu memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami cinta. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hidup ini hanya untuk menyenangkan, memuaskan Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami rindukan di waktu yang sisa yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk menyenangkan Tuhan, untuk percayakan seluruh hidup hanya kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tabiat Tuhan, tabiat Yesus, karakter Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami, menggusur segala tabiat daging kami. Terima kasih Tuhan.
Terpuji namamu. Segala pergumulan kami datang serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam ibadah pelayanan juga Engkau berkati. Tuhan tolong mampukan kami tetap setia berkobar beribadah melayani, tidak mudah terhalang oleh apapun. Tetap tekun, tergembala. 3 macam ibadah pokok, tekun makan firman penggembalaan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena secara online, Tuhan tolong Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Tetap tergembala dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Pelayanan di tempat ini, Tentena Diora, Tuhan semakin berkati. Semakin membukakan rahasia firman. Semakin bertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur. Tarik kembali dengan tali kasih setiamu. Jiwa baru Engkau pertambahkan. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mampukan hamba-Mu suami istri melayani Engkau dalam tabisan benar, dalam kesucian. Untuk membawa jiwa-jiwa yang Engkau percayakan layak berjumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga. Berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang terganggu kesehatan. Tuhan tolong Papa Uci dan pemulihan kesehatan, istri hamba-Mu juga dalam pemulihan kesehatan. Papa Heru, Mama Heru di Soe, Tuhan tolong. Juga kami serahkan Ibu Malaka dalam pemulihan kesehatan. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan tolong. Engkau jamah, Engkau menyembuhkan Papa Yuda, Tuhan tolong. Juga Papa Andres, Tuhan tolong jamah. Nyatakan mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Omanya Grace, tolong. Oma Tamun Tuhan, Oma Saulino, Tuhan tolong. Engkau jamah, Tuhan sembuhkan. Nenek Tandra juga berikan kuat kesehatan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan juga Mama Jane di Korondoda, Tuhan tolong. Mama Nego, Papa Ronald, Tuhan jamah. Tuhan menyembuhkan. Mama Stefano, Tuhan tolong jamah. Sembuhkan dalam tangan kasih-Mu. Serahkan Susan, Tuhan tolong. Amel dalam tangan kasih-Mu. Serahkan. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan semua dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Papa Nita, Tuhan tolong juga Engkau jamah. Bapak Ibu Digi Beaver, Tuhan tolong jamah. Sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Rehan juga Tuhan tolong. Dan yang lain-lain tanpa disebut nama kami serahkan semua. Keluarga kami, hamba-hamba-Mu yang sakit. Ibu Gembala Pati Bunga, Tuhan tolong. Juga Engkau jamah Ibu Gembala Wancea, Tuhan tolong jamah semuanya. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan, sakit, penyakit, roh-roh jahat yang menunggangi kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur menyembuhkan, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pembangunan rumah ibadah secara fisik kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau Yehova Jireh, mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Juga berdoa bagi Tuhan, keluarga kami dimanapun berada, Kau berkati. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini, bergemurahanlah Tuhan, agar mereka juga bisa mendengar bahkan menerimanya bersama-sama dengan kami, boleh dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau tolong dalam penanganan COVID-19 ini, berikan rasa takut akan Engkau. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Juga aparat para medis yang berada di garda depan Tuhan juga memberkati, melindungi mereka semua. Engkau balas segala pengorbanan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu dimanapun berada, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Engkau jaga, pagari, bentengi, lindungi dari badai maut ini Tuhan. Tolong kami semua. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni kami banyak permohonan kami. Kami percaya Engkau setia mendengar, setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Satu Kota Tanpa Malam di Yerusalem. Satu kota tanpa malam di Yerusalem. Sana bertemu Yesus Tuhan, aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku. Damai
besok jam 4 sore ibadah pendalaman kita perjamuan suci. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada mengucap syukur buat segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami. Biarlah Engkau memberkati segala pengorbanan umat-umat-Mu, baik pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau, karena firman-Mu. Balas memberkati sesuai janji firman. Kaitkan kami semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu, menghadapi jalan buntu buka jalan, masalah utang piutang rumah tanah buka jalan semua. Nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga serta lindungi. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani, bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, ampuni kami, tetapkan firman-Mu, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Inilah doa kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.